Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman santri, pada malam hari ini kita sama-sama melakukan pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bil iktifa wal ikhtisar. Dengan singkat saja, kita sudah maklumi bersama beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh utama Nahdlatul Ulama. Beliau juga memiliki banyak karangan kitab, ya, ada Tambihatul Wajibat, Irsyadus Sari, ya, banyak ya. Di antaranya adalah Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, Adabul Alim wal Muta'alim ini sebenarnya sudah dibaca oleh kalangan para ulama, termasuk ya Habib Umar. Habib Umar tahu kan? Habib Umar Yaman itu, beliau juga membaca kitab ini, kitab karya Mbah Hasyim. Habib Novel Al-Idrus Solo itu, Yai siapa? MUI, Yai Miftahul Akhyar. Ya, semuanya kebanyakan baca Adabul Alim wal Muta'alim dari ulama NU itu. Kita langsung saja, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah. Abtadi'u bismillah. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Di lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Allah ini ada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Asmaul Husna kan ada berapa? Asmaul Husna 99. Nah, ternyata Asmaul Husna itu diawali dengan Ar-Rahman, kemudian diakhiri dengan kalimat As-Sabur gitu kan. Namun semuanya tetap kembali ke awal Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari 99 itu semuanya kembali kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Ar-Rahman taruhnya di depan karena statusnya Rahmanud Dunya wa Rahmanul Akhirah. Sementara Ar-Rahim adalah Rahimul Akhirah. Artinya untuk Rahman ini sifatnya untuk di dunia, bisa juga untuk di akhirat. Ar-Rahim bisa juga hanya untuk di akhirat dan khusus hanya untuk orang mukmin. Jadi lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim ini sudah selayaknya taruh di depan pas setelah kalimat Allah, karena memang semuanya kembali kepada sifat Rahman dan sifat Rahim. Ya milik kita, ya milik Allah. Tetap kembali ke kasih sayang. Tetap semuanya kembali ke kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kabeh puji kulillah tetep kagungane Gusti Allah. Rabbil alamin kang mengereni wong alam kabeh. Jadi Rabbul alamin itu kita sering baca, kita sering dengar Rabbul alamin. Rabbul alam itu sendiri maknanya itu kan kang mengerani wong alam kabeh. Jadi mengerani itu maksudnya gini loh. Rabbul alamin itu, Rabbun itu kan mendidik. Itu maksudnya gini, contoh-contoh ini contoh-contoh. Ketika kita lapar, berarti kita harus makan. Ini otomatis kan, ketika perut kita lapar otomatis kita akan makan. Setelah makan otomatis perut kita akan kenyang. Setelah kenyang kemudian perut kita otomatis akan mules. Ya, mules. Setelah mules nanti juga otomatis akan membuang. Keluar. Artinya semuanya otomatis jalan sendiri.
jalan sendiri. Rabbul Alamin itu begitu Allah menciptakan, ya sudah semuanya beres. Tidak bukan berarti Allah itu ketika kamu lapar terus Allah nunjuk kita, ayo makan, terus kamu makan. Enggak. Terus ketika kamu mau tidur, terus kamu tidur. Ya enggak seperti itu. Rabbul Alamin itu dari awal penciptaan memang semuanya sudah beres. Semuanya berjalan dengan sendirinya otomatis. Pohon-pohonan ketika disirami, dipupuk, semuanya kan otomatis. Itu sudah Rabbul Alamin namanya. Sudah merupakan program pusat yang memang Allah sudah tidak perlu pencet lagi. Semuanya memang sudah sesuai program. Itu Rabbul Alamin. Ini sepengalaman saya, sepengetahuan saya. Mungkin diantara teman-teman ada yang tahu ya silahkan. Lanjut. Wa sholatuhu tawi tambah rahmat ta'zimi Allah wa salamuhu lan rubah keselamatannya Allah iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrafil mursalina kang dadi luwih mulyane pira-pira utusan. Ya kita maklum ya kalau Muhammad, kalau Kanjeng Muhammad itu sudah asyraful mursalin, Rasul terbaik. Wa khatamin nabiyina lan kang mungkasi pira-pira nabi, penutup para nabi. Makanya setelah nabi gak ada nabi lagi. Walaupun di Indonesia kemarin tahun 2000-an ya, itu ada yang ngaku jadi nabi. Siapa itu? Cewek itu. Lia Edan. Ngaku jadi nabi. Makanya nabi itu kan tidak punya anak laki-laki karena memang sudah tradisi Allah ketika bapaknya itu menjadi nabi maka anaknya juga menjadi nabi. Itu sudah tradisi Allah. Pun dengan seorang kiai biasanya anaknya jadi kiai. Ini memang sudah tradisi, sudah Rabbul Alamin. Tapi tidak semuanya seperti itu. Banyak juga yang menjadi masal-masal atau contoh-contoh yang begitu ayahnya seorang nabi, putranya justru malah membeling, yuk nakal. Yo, kita sudah tahulah siapa. Makanya Nabi Muhammad itu tidak punya putra, sekalipun beliau itu punya Nabi kan putranya ada 3, putrinya 4, ya kan? Punya anak laki-laki 3, punya anak perempuan 4. Nah, anak laki-laki yang 3 ini kan semuanya tidak ada yang dihidupi, semuanya mati semua. Ini memang sengaja dimatikan oleh Allah. Kenapa? Karena memang tradisi daripada para nabi itu biasanya anaknya jadi nabi. Sementara Muhammad adalah khotamun nabiyyin. Maka semuanya dicabut oleh Allah. Yang dihidupkan justru malah seorang perempuan. Itu pun 1. Karena biasa kalau anak perempuan 2 biasanya nanti gimana? Kalau sudah dewasa tukar jogrek. Makanya yang dihidupi itu 1, ya Fatimah itu. Makanya Umi Kulsum, terus Zainab sama itu siapa satunya itu? Itu kan semuanya kan meninggal. Justru malah Fatimah yang dihidupkan sampai dewasa, sampai punya anak gitu kan. Nah, ya inilah maksud daripada khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Makanya setelah zamannya Abu Bakar siapa itu yang ngaku-ngaku nabi? Musailamah Al-Kadzab itu kan. Itu kan ngaku nabi itu. Saat diperangi oleh Abu Bakar itu. Lanjut, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibin pira-pira kang bagus, keluarganya Nabi yang baik-baik ya. Wa ashabilan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi at-thahirina pira-pira kang suci ajmaina sekabehane. Wa ashabi at-thahirin, sahabat-sahabat Nabi yang suci. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah dengar saat Sayyidina Muawiyah sama Sayyidina Ali perang itu loh, yang menimbulkan kaum Khawarij. Kalau kita tahu kisahnya, mungkin di antara kita ada yang memihak Muawiyah, ada yang memihak Ali.
Ini sebenarnya sudah tidak dibenarkan karena sudah membeda-bedakan antar sahabat. Duh, ketika kita membeda-bedakan dengan sahabat, lah amal kita seberapa? Amal kita selama hidup tidak ada apa-apanya loh. Satu debunya jihad para sahabat tidak ada. Kita tidak layak. Itu semua peperangan atau perpecahan yang terjadi di antara sahabat adalah sebuah ijtihad atau pencarian suatu hukum yang akan dipublikasikan setelahnya untuk generasi-generasi setelahnya. Begitupun dengan Sayyidina Ali perang Jamal dengan ibu tirinya itu ya, Siti Aisyah. Yuk masa Sayyidina Ali perang sama Siti Aisyah? Ya ini kan mustahil. Artinya ini suatu ijtihad, suatu pencarian hukum yang memang akan terjadi untuk setelahnya. Istinbat namanya. Wa ashabi tahirin, sahabat-sahabat Nabi yang suci. Enggak ada yang enggak suci. Ada sahabat Nabi yang enggak suci ada. Yang jelek lah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal bukan sahabat. Spidolnya mana spidol? Tidak ada. Jumlahnya sahabat Nabi itu kan 124.000. Mereka adalah 124.000 itu adalah orang yang pernah bertemu Rasul dan beriman bersama Rasul. Lah kalau Abu Jahal, Abu Lahab walaupun bertemu, walaupun paman sendiri juga, tapi kan tidak beriman. Makanya mereka itu bukan termasuk sahabat. Walaupun orang itu buta namun beriman, walaupun anak kecil yang ditahnik oleh Rasul itu loh, yang dicetak itu loh, itu sahabat itu namanya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du anapun yang dalam sawise maca bismillah alhamdulillah shalawat salam. Faqad ruwiya maka teman-teman dan riwayataken ana Aisyah saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah saking Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa qala dawuh qala maknane qala dawuh sapa Kanjeng Nabi haqqul waladi utawi hake anak ala walidihi wajib ing atase wong tuane walad iku ayyu hasina yen tambagusi sapa walid ismahu ing arane walad wa yuhasina lan yen tambagusi sapa walid murdiahu ing wadon kang nuswani walad wa yuhasina lan yen tambagusi sapa walid adabahu ing adabe walad. Pun dawuh Kanjeng Nabi diriwayatake saking Dewi Aisyah dawuh ngeten, haknya seorang anak yang wajib bagi orang tua gini, orang tua itu terkena hukum wajib terhadap haknya seorang anak. Nah, kewajiban orang tua itu apa? Ini hak anak loh yang harus ditunaikan oleh orang tua. Apa kewajiban? Yang pertama, ayyuhassina ismahu, memberikan nama terbaik untuk sang anak. Kalau cowok ya yang bagus ya pertama dikasih kata Abdun, pertamanya ya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghani. Itu yang pertama. Yang kedua setelah Abdun itu dikasih nama Muhammad. Dikasih nama Muhammad di depannya. Muhammad Asep. Muhammad Khalil. Ya ada Muhammad. Kalau nggak pakai Muhammad ya berarti pakai kata Ahmad gitu kan. Ahmad, ahli Madang. Ahmad. Nah itu. Kalau yang perempuan di depannya dikasih nama apa? Siti. Siti apa artinya? Kalau orang Jawa mengatakan Siti apa? Apa aja? Ada singgaran. Siti itu ternyata yang saya dengar itu dulu tahun 2002 ya. Itu pernah dengar itu Siti itu singkatan daripada Sayyidati. Sayyidati. Kalau cowok kan Sayyid. Kalau cewek Sayyidati. Itu Siti, singkatan itu. Siti Fatimah, Sayyidati Fatimah, Siti Maryam, Sayyidati Maryam. Itu singkatan.
Ya wong Jawa. Itu yang pertama, hak orang tua terhadap anak yang pertama adalah memperindah nama seorang anak. Yang kedua, yuhassina murdi'ahu, bagi bapak, yuhassina murdi'ahu, berbuat baik terhadap perempuan yang sedang menyusui, terhadap istrinya. Jadi wong lanang ki ketika wong wadon lagi nyusui, ini jangan sampai perempuan yang sedang menyusui ini marah. Membuat perempuan yang sedang menyusui ini marah. Kenapa? Gini loh, posisi hati itu kan di bawahnya payudara. Sementara dia kan murdi, sedang menyusui. Kalau hatinya panas, berarti hati ini sedang godok, ngerebus air susu. Berarti air susunya nanti ikut panas. Nah, air susunya ini nanti akan diminum oleh si anak. Ini maksud daripada wa yuhassina murdiyahu ini, jangan sampai ketika istri sedang menyusui, seorang suami ini membentak-bentak, membuat istri marah. Ini sangat bahaya. Efeknya dari panasnya hati sang istri ini akan naik ke atas ke air susu, kemudian nanti diminum ke anak. Maka imbasnya ya anak itulah. Ya perhatian buat para suami. Ya yang jomblo yang jomblo mah lewat. Itu yang kedua. Yang pertama, bagi seorang bapak itu memberikan nama terbaik. Yang kedua, memberikan apa? Jangan sampai membuat istri panas. Berbuat baik terhadap istri ketika sedang menyusui. Loh, ketika tidak menyusui apa ya boleh? Oh ya ndak, cuma kalau berbeda pendapat ya wajar. Wajar kalau beda pendapat, itu sudah apa? Hukum alam, sudah sunnatullah itu. Yang ketiga, yang berhak bagi orang tua terhadap seorang anak adalah wa yuhassina adabahu, berbuat memperbaiki adab seorang anak. Ini yang paling pokok ya, terutama karena baik atau tidaknya adab daripada seorang anak ini sebenarnya adalah mencerminkan bapaknya itu sendiri, orang tua. Jadi kalau kamu pengen tahu bapak kamu dulu gimana, ya lihat saja kamu sekarang posisinya seperti apa. Itu udah jauh beda kok, karena gennya ya kayak gitu. Wa yuhassinamu adab. Kalau dari jalur ibu ini nanti jalurnya apa? Nurani ya. Nurani. Iya, kalau bapak itu kan kewajibannya kan mendidik itu. Mendidik, memberikan nasihat. Kalau ibu mah tarbiyah, memang tarbiyah. Tapi ada bahasa madrasatul ula katanya kan. Ibu itu kan madrasah yang pertama. Makanya nakal-nakalnya anak, yang pertama dikangeni oleh anak itu biasanya ibu. Biasanya. Kenapa ndak bapak? Oh, bapaknya galak. Wah, namanya bapak kan kayak sering marah-marah itu, enggak kayak ibu-ibu. Wa yuhassina adabahu itu pesan Rasul yang diriwayatkan dari Dewi Aisyah. Yang pertama adalah memperindah nama anak. Kang Khalil, anaknya harapan lahiran, anaknya lahiran. Istrinya mau lahiran, tinggal nunggu hari, udah 10 bulan belum lahir-lahir. Kalau laki-laki Muhammad. Oh, kalau laki-laki Muhammad, insya Allah. Kalau kata kalau kata para habaib itu, kalau di depannya dikasih nama Muhammad atau Ahmad, insya Allah akan mendapat syafaat Rasul di hari kiamat nanti. Yang kedua, jangan sampai membuat istri nggak enak ketika sedang menyusui. Ya, kita harus banyak maklum lah. Yang ketiga, berusaha mendidik adab seorang
anak. Karena adab itu lebih utama daripada ilmu. Sudah, hanya ini saja, sedikit-sedikit saja ya, tidak usah banyak-banyak. Tempat apa tadi Pak? Non? Tempat 3. ada 3 tadi. 3. Oh, ada 3. Oh, tiga. Pesan Rasul ada 3 tadi. Memperbaiki nama anak, Berikan nama yang baik. memberikan nama yang baik, terus karo wong wadon, Iya, ada kasus sulit. Ada susah cucu pas nyusui. sing ketelu yang kok bakal bocah wis gede ditata akhlake. Misalnya anak bocah cilik, sing sopan. Cung sing sopan. Anak tamu teh cung salim. Lebih caki ya. Caki maning caki, ini kayaknya caki. Sudah itu saja ya, bisa dilanjut. Pada kesempatan selanjutnya wa an ibni Sirin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.